to Geoforce Indonesia, a geosynthetics engineering-based company. Geoforce Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa geosintetik. Perusahaan kami tumbuh secara cepat menjadi sebuah perusahaan spesialis pada perkuatan tanah di Indonesia. Bisnis kami meliputi desain, penyediaan, dan pemasangan material geosintetik yang didukung secara penuh oleh tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya, memberikan solusi atas masalah geoteknik dengan teknologi terkini. Percayakan kami sebagai solusi atas permasalahan perbaikan tanah Anda. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di acara kita pada siang hari ini. Selamat datang untuk PT Geoforce Indonesia, juga untuk dosen-dosen dari Teknik Sipil UPH, juga serta rekan-rekan mahasiswa. Sebelum kita mulai acara, aku ingin mengajak kita semua untuk menyajikan lagu Indonesia Raya.
Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya, juga untuk rekan-rekan mahasiswa pada acara pada hari ini, yaitu virtual field trip dengan PT Geoforce Indonesia. Semoga apa yang akan disampaikan, kita lihat dan dipresentasikan hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk bagi mahasiswa-mahasiswa Teknik Sipil UPH. Untuk para mahasiswa diingatkan bahwa eh, selama acara ini berlangsung, kami mengundang teman-teman semua untuk menyalakan kamera dan juga aktif dalam acara ini dengan melalui menjawab kuis, dan juga nanti ada tanya jawab untuk mahasiswa yang bisa mendapatkan skor yang tinggi dalam kuis dan juga aktif dalam jawab, akan ada rewardnya. Oke. Oke, untuk membuka acara kita, saya mengundang Pak Satven Martondang Purba selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan untuk memberikan kata sambutan. Oke, terima kasih Jivan untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Afisena, ST selaku Direktur Sales Marketing and Engineering PT Geoforce Indonesia, Ibu Nastiti Tiasundari ST selaku Geotechnical Engineer PT Geoforce Indonesia, dan juga turut untuk semua tim webinar dari Geoforce Indonesia yang terlibat, Ibu Novita Amin, Pak Imam Suba, dan yang lainnya, sesama rekan dosen yang hadir juga Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan, dan juga mahasiswa-mahasiswi program studi Teknik Sipil dari angkatan 2016 mungkin sampai 2021 peserta webinar virtual field trip ini. Atas puji syukur dan berkat Tuhan, salam sejahtera saya sampaikan untuk semua peserta webinar virtual field trip ini yang berjudul Geosynthetic Construction, GSRW, Geoforce Segmental Retaining Wall, dan GSCL, yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang sudah bersama dengan kita, Ibu Nastiti Tiasundari. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan kepada Bapak Ibu dari PT Geoforce Indonesia yang memberikan waktu dan kesempatan untuk acara virtual field trip kita pada hari ini, memberikan ceramah dan ilmu dari bidang industri kepada mahasiswa-mahasiswi kami di Teknik Sipil UPH, mulai dari desain, supply, dan lain sebagainya. Adapun topik yang akan dibahas diharapkan akan sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi yang sangat berhubungan nanti topiknya dengan pelajaran mekanika tanah 1, mekanika tanah 2, rekayasa fondasi 1 dan 2, dan juga mata kuliah perencanaan teknik sipil. Jadi untuk adik-adik mahasiswa semua, apa yang selama ini kita pelajari di ruangan kelas dengan dosen pengampu akan selaras dengan praktik pengerjaannya di industri. Misalnya adalah yang dikerjakan oleh PT Geoforce Indonesia, khususnya dalam bidang geosintetik dari proses instalasi ataupun konstruksi geosintetik tersebut. Keinginan kita untuk mengunjungi site ataupun lokasi proyek itu seperti terobati dengan adanya acara field trip ini. Akibat pandemi ini ya sudah hampir 1 tahun lebih itu kita tidak ada kunjungan proyek gitu secara langsung. Jadi harapannya virtual field trip yang kita adakan pada siang sore hari ini dari PT Geoforce Indonesia bisa memberikan ilmu, penerapan, hasil pemahaman, dan juga kesan yang sama ketika kita langsung ada di site atau lokasi proyek. Yang saya harapkan supaya kita bisa semua mendengarkan dengan seksama dan aktif, mengikuti ceramah dan paparan, serta melihat virtual field trip dari proyek-proyek dari Geoforce Indonesia yang terbagi akan dari 3 gitu ya. Dari GSRW Serbaraja Tangerang, Kretek dan Bantul Yogyakarta, dan yang ketiga Disposal dan Jawa Tengah. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar virtual field trip ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Satven untuk kata sambutannya. Berikutnya saya mau mengundang Direktur Konstruksi PT Geoforce Indonesia, yaitu Bapak Abdul Aziz Afficena, selaku Direktur Sales, Marketing, dan Engineering. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sekilas CV dari beliau. Jadi beliau merupakan lulusan dari ITB, dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan spesialisasi di Geotechnical Engineering. Beliau sudah lama di PT Geoforce Indonesia sejak tahun 2007 ya.
Dan juga di dalam PT Geoforce Indonesia sudah terlibat dengan banyak proyek. Dan sekarang beliau hadir untuk memberikan materi bagi kita semua, untuk memberikan kata sambutan di ini selaku sebagai geotechnical engineer. Oke, kalau gitu saya persilakan Bapak Abdul Aziz Avicena untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman, adik-adik mahasiswa, dan Pak Sapwen selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil beserta seluruh tim acara webinar kali hari ini. Ini yang hadir seluruh angkatan teknik sipil ya Pak Sapwen? Ya, kan ada angkatan, tapi tidak semuanya sepertinya ada semuanya. Oke, ini ada 70 orang yang hadir, alhamdulillah. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik semua, dan semoga bisa menjadi obat ya. Semoga obatnya manjur ya kali ini ya Pak Sapwen, bisa mengobati kerinduan teman-teman untuk bisa visit ke lapangan, karena masalah pandemi ini ya kita sudah lama banget di rumah ya. Mungkin teman-teman sekalian juga kuliahnya pun juga online kali ya. Pasti kan online dan pasti juga akan sangat terbatas. Cuman dengan teknologi Zoom ini sebenarnya bukan terbatas, kita bisa lebih luas lagi sebenarnya mencari ilmu. Padahal kita ada di rumah, kita bisa tetap mencari ilmu itu mengalir masuk ke sini. Karena dalam kondisi pandemi sekarang ini banyak sekali webinar yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan, baik itu konstruksi, perusahaan material, atau bahkan perusahaan konsultan pun bisa memberikan webinar-webinar, dan itu sangat bermanfaat buat kita semua, dan biasanya gratis. Nah, itu kesempatan yang sangat-sangat bagus untuk kita semua menimba ilmu. Nah, kita tahu sipil itu adalah suatu teknik sipil itu adalah ilmu lapangan ya. Jadi kalau kita nggak banyak ke lapangan, sense of engineering kita kurang. Jadi kita cuma tahu ilmunya, tapi kita nggak tahu gimana caranya memakai di lapangan. Padahal di lapangan itu banyak sekali permasalahan yang tidak ada di dalam kuliah gitu, apalagi kuliah online gitu. Kita tahu mungkin itu ngitung daya dukung seperti apa, kita tahu ngitung didinginan tanah seperti apa, panjang jangkaran seperti apa, kemudian ada masalah air, permeabilitas dan lain-lain. Ini kita tahu pelajari di sekolah, di Redpon, di mekanika tanah dan lain-lain. Bisa jadi nilainya A. Tapi pas ketika di lapangan, kalau kita nggak ngelihat itu barangnya itu sendiri di lapangan, seperti ini loh, ya agak susah untuk kita mengaplikasikan di lapangan, karena di ilmu di lapangan itu kadang-kadang instan terjadi masalah di lapangan itu tiba-tiba aja nongol, dan itu adalah solusinya adalah gabungan dari berbagai ilmu teman-teman yang sudah kemarin pelajari gitu. Nah, ketika itu kita nggak ngelihat ke lapangan sendiri, sense itu kurang terbangun gitu. Jadi tentu kita mengharapkan teman-teman di UPH ini semuanya sense-nya terbangun, dan sering-seringlah virtual visit nggak harus resmi ya, misalnya ke proyek apa gitu, proyek yang gede gitu, terus yang mewah, punya BUMN misalnya, nggak harus begitu. Misalnya di samping rumah ada pembangunan pembangunan selokan, atau pembangunan rumah, atau pembangunan jembatan kecil misalnya. Dilihat aja prosesnya seperti apa, masang begisting seperti apa, masang pembesian seperti apa, ngecor seperti apa, dan seterusnya. Lama-kelamaan akan terbentuk gitu, prosesnya. Terus kemudian apalagi kalau lagi nyambung dengan ilmu yang sedang dipelajari waktu kuliah. Misalnya ngomongin tentang masalah manajemen konstruksi gitu. Nah, di situ ternyata pas di lapangan melihat juga ada alat berat, ada banyak manpower dan lain-lain. Gimana cara mengefisienkan? Rasanya nanti bisa nyambung dan bisa nyantol terus di dalam hati. Saya coba share screen sedikit ya. Bisa terlihat kan? Udah lihat? Ada Pak. Nah ini.
Kesimpulan pertama, civil engineer harus sering visit ke lapangan, ngeluyur aja ke lapangan. Walaupun itu mau dekat rumah, kayak mau jauh, kayak silakan ke lapangan. Karena itu bisa menumbuhkan sense of engineering. Nah, tantangannya banyak itu. Misalnya seperti ini. Nah, ini video ini dulu mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kita susah melihat video seperti ini dari drone gitu. Sekarang kita gampang sekali drone di mana-mana. Jadi kita bisa melihat bahwa kondisi lapangan gitu dengan kondisi seperti mau saya kelihatan ya. Ini adalah traffic yang lagi aktif dan tidak bisa di reroute karena jalannya cuma satu. Dan kita harus membuat dinding penahan tanah di sini. Ini ada oprit, kelihatan nggak? Ini ada oprit jembatan, oprit jembatan yang akan dari arah sini ke sini. Dan ini akan kita bikin dinding dengan menggunakan GSRW dalam kondisi sangat padat. Aktivitas sosial yang sangat padat ini itu harus jadi tantangan utama gimana caranya kita mengarrange traffic itu bisa dibuka tutup dan seterusnya. Pasti ada hubungannya dengan polisi, terus kemudian hubungannya dengan masyarakat sekitar dan seterusnya. Tiba-tiba nanti kalau misalnya ada koordinasi kurang bagus, masyarakat sekitar komplain dan seterusnya. Nah, itu semuanya dipelajari di lapangan. Nah, seperti ini juga. Ini lalu lintas tidak bisa di stop. Harus tetap berjalan, padahal lalu lintas tetap berjalan juga. Meminimalisasi gangguan terhadap kondisi lingkungan sekitar ini, kita tetap bisa bekerja tanpa mengganggu traffic yang sedang berjalan. Lahannya juga bisa jadi sangat sempit. Bayangkan di sini rumah sudah terbangun, tiba-tiba bagian sini ada kelongsoran atau ketidakstabilan sehingga harus dibikin perkuatan tanah di situ. Padahal lahannya sangat sempit sekali, mungkin 2 meter sampai 3 meter. Harus dibikin dinding penahan tanah tegak sampai ke atas. Padahal rumahnya sudah dibangun. Ini semua sangat men-challenge pengetahuan kita, baik dari sisi sivil, kemudian dari sisi geologis dan lain sebagainya. Kita harus tahu kondisi tanah bawahnya seperti apa, kira-kira kuat apa enggak ketika kita keruk, kita aman enggak terhadap rumah ini, perlu enggak kita modelkan praksis enggak, proses konstruksi fail enggak. Mungkin nanti setelah konstruksi selesai, rumah ini aman. Tapi pas proses konstruksi, masalah apa tidak? Itu perlu kita review dulu. Nah, ini juga, rumah ini lebih rendah daripada dinding penahan tanah yang ini. Ini dinding penahan tanah geoframe, itu lebih tinggi dari atap rumah. Ini kalau misalnya proses konstruksinya kurang baik, komplainan sangat banyak terjadi dari warga yang di ini. Baik itu komplain masalah alat berat, bergetar rumahnya, dan lain sebagainya. Kemudian tantangan berikutnya adalah tantangan schedule. Schedule itu biasanya yang terjadi adalah schedule sangat tepat, sangat ketat sekali. Masalahnya bisa terjadi karena sejak kontrak proyeknya sudah mundur, terus kemudian terjadi kompleksitas pemasangan di lapangan, terus kemudian proses pemasangan jadi mundur dengan dari schedule. Itu sering banget terjadi di lapangan. Nah, untuk mengembalikan schedule yang tadi behind menjadi normal lagi atau bahkan bisa positif, itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para engineer nanti di lapangan. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan pengalaman melihat lapangan. Seperti ini juga salah satu tantangan yang berikutnya untuk dinding penahan tanah. Biasanya dinding penahan tanah seperti ini, GSRW, itu syarat internalnya itu mensyaratkan menggunakan granular atau sirtu. Tapi di Indonesia sirtu ada sih, tapi mahal. Nah, adanya tanah merah. Bisa nggak kita pakai tanah merah? Bisa ternyata. Dan ini materi ini kita presentasikan di menjadi paper di internasional. Mereka juga kagum juga gitu. Ternyata tanah merah di Indonesia bisa dipakai untuk seperti ini. Tentunya ada adjustment di dalamnya. Ada perkuatan yang diperpanjang, mungkin ada teknik-teknik lain yang bisa mengatasi hal itu. Kemudian juga ada user yang menginginkan facing-nya itu hijau. Gimana caranya strukturnya itu kembali menjadi hijau lagi, tapi tetap perkuatan di dalamnya. Itu juga. Atau tantangan yang banyak yang dihadapi di tantangan ini, gempa.
Indonesia ini adalah daerah gempa, ring of fire-nya di sini. Nah, kalau kita membangun bangunan di area ini, ya tentu kita harus gempanya. Nggak bisa kita abaikan. Nanti suatu saat ketika terjadi gempa, kemudian itu kolaps, kita akan ditanggungjawabkan. Ngitungnya dulu seperti apa? Kenapa ini? Walaupun itu memang gempa sebagai kejadian alam, tapi hitungan kita sudah benar. Tentunya dengan adanya gempa, perkuatan juga. Nah, kadang-kadang gempa di sini di suatu titik itu kita sudah memasukkan gempa sekian G misalnya. Tapi masalah di lapangan ada lagi macam-macam. Misalnya timbunannya nggak bisa timbunan yang kita syaratkan. Kalau gempa 0,3 G misalnya, 0,4 G misalnya, itu membutuhkan sirtu. Ternyata nggak ada sirtu di situ. Harus gimana dong gitu. Nah, itu semua akan kita bisa cari solusinya ketika kita banyak ke lapangan. Nah, di sini Geoforce sudah mendesain satu virtual field trip yang tujuannya untuk menambah beberapa pengalaman untuk teman-teman sekalian bisa mengobati tadi rasa pengen ke lapangan. Gagal mungkin di rumah ya sudah lama belajar di rumah nggak jalan-jalan ya. Nah, kita nanti akan mengunjungi 3 tempat sekaligus. Satu di GSRW Sarbaraja Tangerang, kemudian kita terbang ke Bantul, nggak terbang sih ya, pakai mobil. Terbang ke Bantul, baru kemudian kita ke Batang, Jawa Tengah, solid waste disposal. Nah, untuk selanjutnya kita sampaikan waktunya ke Bu Sundari, semoga teman-teman semua adik-adik semua bisa silakan siapkan itu snack dan minumnya. Insya Allah bisa tahan sampai akhir selesai acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz untuk sambutannya. Berikutnya saya mempersilahkan Bu Sundari, tapi sebelumnya izinkan saya untuk bacakan CV secara singkat. Jadi, Ibu Nastiti Tia Sundari merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, Bachelor of Engineering in Civil Engineering, jadi sarjana teknik sipil dengan spesialisasi di Geotechnical Engineering. Beliau merupakan ahli geoteknik media yang sudah tersertifikasi oleh Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia dan juga LPJK. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Sundari. Oke, terima kasih Mas Jevan. Saya tampilin dulu ya, slide PowerPoint-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman UPH yang sudah mempersilakan Geoforce, sudah mengundang Geoforce untuk melaksanakan virtual field trip pertama ya yang di UPH, tapi ini kayaknya kuliah bersama kita yang kedua dengan Geoforce gitu. Terima kasih juga kepada Pak Sarven selaku Kaprodi Teknik Sipil, juga Mas Javen ya sebagai moderator yang sudah memandu jalannya acara kita hari ini. Tadi seperti sudah diperkenalkan oleh Mas Jivan bahwa nama saya Nastiti Tia Sundari, saya Geotechnical Engineer di PT Geoforce Indonesia. Terus saya juga dulu menempuh pendidikan S1 di Teknik Sipil di Universitas Indonesia. Saya alhamdulillah sudah memegang sertifikasi ahli media dari HATI gitu. Jadi apa sih agenda kita hari ini? Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai GSRW, Geoforce Segmental Retaining Wall, dari mulai overview-nya, dari mulai apa sih Geoforce Segmental Retaining Wall itu sampai ke nanti akhirnya proses konstruksinya gitu. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai Geosynthetic Clay Liner atau GCL dari overview hingga proses pemasangannya nanti seperti apa. Kemudian di sesi selanjutnya ada kuis. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mengikuti kuliah ini, diperhatikan dengan baik, nanti kita akan ada kuis, hadiahnya 5 tumbler untuk 5 orang pemenang ya. Jadi nanti kuisnya akan seputar materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Gitu. Nanti selanjutnya setelah kita kuis, kita akan field trip ke
Yang pertama ada GSRW Serbaraja yang ada di Tangerang ya. Kemudian nanti kita akan pindah ke Jogja, kita pindah ke Bantul, ke GSRW Kretek 2. Dan yang terakhir nanti kita akan field trip ke Solid Waste Disposal di Jawa Tengah, di Batang. Jadi nanti kita akan keliling Pulau Jawa, tapi virtual gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita swab naik pesawat dan repot-repot, kita bisa duduk di rumah sambil menyaksikan field trip kali ini gitu. Nanti di sesi terakhir ada question and answer. Jadi nanti kalau teman-teman mau punya pertanyaan seputar materinya, seputar field tripnya, nanti bisa disampaikan di kolom chat ya. Nanti akan kita jawab semua pertanyaannya di sesi question and answer di akhir semua agenda field trip ini. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan jangan ragu, nanti masukkan aja di kolom chat. Perkenalkan namanya dan juga angkatannya, kemudian pertanyaannya ya. Nanti kalau misalnya waktunya mencukupi, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Geoforce Segmental Retaining Wall. Nah, apa sih Geoforce Segmental Retaining Wall itu? GSRW itu merupakan salah satu sistem geosynthetic reinforced soil retaining wall. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah belajar mekanika tanah atau pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan geoteknik gitu ya, pasti sudah pernah mengetahui retaining wall gitu ya, struktur dinding penahan tanah. Nah, salah satunya adalah geosynthetic reinforced soil structure. Jadi kita membuat dinding penahan tanah yang diperkuat dengan material geosintetik. Nah, GSRW ini masuk ke tipe itu. Jadi dinding penahan tanahnya dibuat dari facing panel yang kemudian akan diperkuat dengan material geosintetik. Ini biasanya diaplikasikan sebagai struktur oprit, oprit untuk flyover, oprit untuk jembatan, atau alternatif pengganti DPT konvensional lain seperti batu kali, beton L-shape, atau DPT lain yang memungkinkan untuk kita menggantinya dengan segmental retaining wall ini. Nah, keuntungannya apa sih yang membedakan? Yang pertama, struktur dindingnya bermotif estetik. Nanti mungkin teman-teman akan diajak ya melihat secara langsung sebagus apa sih facingnya nanti produk akhirnya seperti itu. Jadi kenapa sih bisa menambahkan estetika ke lingkungan sekitarnya gitu. Kemudian juga pemasangannya relatif cepat. Kemudian nanti kan itu tegak tuh, jadi lahan sisi kanan dan kirinya bisa dipergunakan. Dan kebanyakan proyek kita memang adanya di jalan-jalan utama dan jalan-jalan sempit, jadi memang harus strukturnya slender dan tinggi gitu. Jadi itu juga bisa menggunakan Geoforce Segmental Retaining Wall gitu. Nah, apa aja sih komponen strukturnya? Yang pertama di sini kalau teman-teman lihat dari bagian bawah ada namanya leveling pad sebagai dudukan dari panel betonnya. Kemudian yang kedua tentu aja ada panel betonnya. Kalau dilihat di sebelah kanan nih tipe facing panel GSRW kita ada dua. Ada yang bermotif bintang sama bermotif kotak. Nah kalau misalnya teman-teman nih lagi iseng lewat daerah-daerah Antasari, Cilandak gitu, yang ngelihat ada operate flyover terus ada motif-motif seperti ini, itu yang ngerjakan dari Geoforce Indonesia. Jadi kira-kira nanti bisa ngelihat nih tampaknya seperti apa sih GSRW di lapangan. Nanti iseng aja jalan ke Jalan Antasari itu ya, Depok Antasari. Nah, kemudian ada GI strip. Nah, GI strip ini kalau dulu kita pakainya friction tie ya, model tipe-tipenya sama, yaitu sabuk perkuatan. Nah, kalau sekarang kita pakai GI strip namanya, yang terbuat dari high tenacity polyester yarn sebagai perkuatan. Nah, perkuatannya ini bervariasi ya, mulai dari 50 kN bisa hingga 100 kN. Jadi kebayang ya, itu kuat tariknya mampu menahan sekitar 50 kN gitu. Jadi kekuatannya sangat besar sekali walaupun dia hanya material yang terbuat dari dari polyester yarn gitu ya. Kemudian juga ada timbunan. Nah, timbunan ini harus dipadatkan minimal setiap 35 cm dan harus memenuhi standar Proctor minimal 95% gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya, ada panel, ada leveling pad, ada GI stripnya, dan juga ada timbunan tanahnya gitu. Nah, sekarang apa sih bedanya GSRW dengan dinding penahan tanah yang lainnya? Pertama kita bandingin dulu ya. Ini saya mencoba mengkomparasi dengan salah satu tipe
dinding penahan tanah lain, misalnya L-shape retaining wall. Nah, pertama kita bahas dari segi workability dulu ya. Kalau L-shape retaining wall nih yang sebelah kiri, ini kan dia memerlukan desain perhitungan yang yang cermat gitu ya. Dan dia juga bisa dibikin precast atau cast di tempat gitu. Ini lebar, tinggi stemnya dan base-nya ini tergantung kepada berapa besar gaya lateral aktif yang nantinya harus ditahan oleh L-shape retaining wall ini. Nah, sementara kalau GSRW ini struktur facing-nya relatif lebih slender, cuma 15 cm aja teman-teman. Kalau misalnya L-shape retaining wall itu butuh pekerjaan beton yang masif, kalau GSRW ini cuma butuh pekerjaan beton untuk bagian facing setebal 15 cm. Jadi kalau misalnya dilihat dari komparasi berat, beban dan lain sebagainya, kalau mengangkat satu panel ini dibandingkan dengan L-shape tentu aja lebih mudah workability-nya kalau panel ya, dan ini panel dipasangnya bertahap. Nah, agak sulit untuk mentransportasi L-shape retaining wall yang bentuknya besar seperti ini ya. Jadi alat berat yang digunakan juga berbeda ya. Kalau misalnya L-shape ini mungkin butuh kren yang dengan kekuatan yang cukup ya, bertonton. Kalau misalnya GSRW ini kita untuk konstruksinya hanya butuh focal crane, jadi relatif lebih mudah workability-nya. Cara pengerjaannya juga lebih mudah. Nah, kemudian kalau dari segi struktur, apa sih yang membedakan L-shape retaining wall dengan GSRW? Nah, ini di layar teman-teman udah tampil nih, kira-kira bedanya apa? Yang pertama kita jelaskan dulu yang L-shape retaining wall ya. Jadi karena dia tidak ada perkuatan di antaranya, jadi semua beban yang ada dari belakang retaining wall ini akan ditahan di bawah di sini, di kakinya ini, di toe ini. Jadi stress concentration-nya ada di sini dan cenderung memiliki kemungkinan overturning dan lateral load-nya yang banyak sekali, yang terkonsentrasi, yang besar sekali terkonsentrasi di bawah sini gitu. Sehingga kadang-kadang nggak jarang kalau misalnya kakinya ini kurang panjang atau kurang besar, dimensinya kurang tebal gitu ya, kurang lebar gitu, dan weight-nya kurang berat untuk menahan beban aktif tanahnya, nanti kadang-kadang kita perlu support dari pile foundation gitu. Jadi kadang-kadang ya, tapi nggak seluruhnya cantilever perlu ya teman-teman, tapi kadang-kadang kalau misalnya lateral force-nya terlalu besar, kita butuh support dari pile foundation. Sementara kalau misalnya GSRW itu relatif di semua struktur kita nggak pernah menggunakan pile foundation, jadi sudah cukup. Kenapa sih nggak perlu pile, yang satu lagi perlu pile, padahal kan yang satu lagi betonnya lebih banyak dibandingkan yang GSRW. Ini ada penjelasannya teman-teman. Jadi karena tadi setiap level panelnya itu disupport dengan dengan perkuatan geosintetik, jadi itu diumpamakan sebagai continuous beam yang supported dengan small span ya, jadi disupport pada span-span kecil gitu. Jadi bebannya itu dibagi-bagi terhadap span-span kecil itu. Jadi relatif lebih kecil overturning momennya yang ada di bagian bawah. Jadi tidak perlu pertambahan pile di bagian bawah gitu ya. Jadi berbeda konsepnya antara L-shape retaining wall dengan GSRW itu di situ. Jadi kalau L-shape itu konsentrasi semua bebannya di bawah, kalau GSRW itu sudah terbagi-bagi menjadi small forces di masing-masing segmennya. Gitu. Kemudian gimana sih kita menghitungnya gitu ya? Seperti yang dibilang Pak Ajis tadi ya, sebenarnya diperkenalkan bahwa geosynthetic reinforced soil retaining wall ini diperkenalkan pada awalnya hanya untuk tanah granular. Tapi karena mahal, kedua nggak semua daerah mudah mendapatkan tanah granular, akhirnya terpaksa di beberapa lokasi harus pakai tanah setempat gitu. Apakah bisa? Bisa. Kita beberapa kali membangun menggunakan tanah merah, seperti yang di Depok Antasari itu juga tanah merah. Nanti di Serbaraja yang teman-teman lihat itu tanah merah juga. Yang di Kretek juga menggunakan tanah pilihan. Jadi tanah merahnya tapi nggak sembarang tanah ya teman-teman, harus memenuhi kriteria desain yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh geotechnical engineer-nya gitu. Jadi analisa ini didasarkan pada hukum tekanan lateral tanah aktif gitu. Kalau teman-teman udah belajar mekanik pasti udah tahu ya, rumusnya setengah gamma H kuadrat akar KA. Jadi nanti
beban-beban itu akan menjadi beban aktif bagi segmental retaining wall ini. Nah, nanti akan terciptalah garis semu bidang keruntuhannya, kira-kira kayak gini ya, 45/pi/2. Nah, apa sih gunanya perkuatan friction tie maupun gauge strip itu? Yaitu untuk memotong garis keruntuhan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti berpraktek dan mendesain, pastikan bahwa nanti penjangkarannya cukup dan sudah memotong garis kritikal ini. Jangan sampai lebih pendek gitu ya. Kalau lebih pendek, kalau misalnya cuma di sini ini mungkin strukturnya akan mengalami failure karena masih di depan garis kritisnya gitu ya. Jadi harap berhati-hati nanti kalau teman-teman sudah berpraktek. Kemudian kita lanjut ke proses desainnya. Apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, yang pertama kita mulai dari proses survei dan investigasi, pengumpulan data. Data-data apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama data tanah dasar. Of course, kita butuh data borlog dan NSPT, atau minimal kalau nggak ada data sondir. Lebih baik lagi kalau misalnya ada data lab-nya, indeks properti dasar, data shear strength-nya, data konsolidasinya, pokoknya makin lengkap makin baik. Tapi kalau nggak lengkap juga sebagai geotechnical engineer harus bisa melakukan interpretasi data dari data yang tersedia gitu ya. Pendekatan atau korelasi-korelasi dari data yang tersedia gitu. Yang kedua, kita butuh juga data tanah timbunan. Dari mulai gradasi butirannya, hasil standar proktornya, data-data lab standarnya, data-data CBR-nya, shear strength-nya, dan lain-lain. Kita butuh juga data tersebut. Untuk apa? Untuk nanti kita keperluan mendesain panjang penjangkarannya seperti apa gitu. Selanjutnya yang ketiga, kita butuh tentu aja data topografi dan cross sectionnya ya, untuk tahu tingginya berapa, terus nanti kita harus mulai di elevasi berapa, itu kita harus tahu data topografi dan cross sectionnya. Ini yang keempat nih, nggak kalah pentingnya, data muka air tanah, karena musuhnya geoteknik itu adalah air. Pokoknya kalau ada air itu resiko landslide lebih besar, resiko failure lebih besar gitu. Makanya kita harus waspada dengan adanya air, baik itu muka air tanah yang ada di bawah maupun air yang ada di permukaan gitu. Jadi harus kita selalu recheck apakah ada mata airnya atau enggak, muka air tanahnya ada di mana, ada potensi dia terendam banjir atau enggak gitu. Jadi kita harus selalu merecheck itu. Kemudian yang terakhir adalah data pembebanan, baik itu beban lalu lintas maupun beban gempa, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ajis ya. Jadi kita gunakan peta spektra gempanya, dipilih lokasinya di mana, kemudian dikali faktor amplifikasinya, kita dapat gempanya seperti apa, kemudian diaplikasikan ke desainnya. Sudah dapat semua datanya, kita mulai ke analisanya. Ada beberapa analisa nih yang harus kita lakukan. Yang pertama, daya dukung tanah dasar. Karena sistem ini adalah geosynthetic reinforced soil retaining wall masuknya, jadi pakai timbunan, jadi nanti di atas tanah existing itu akan ada beban timbunan dan juga beban panel. Jadi harus dihitung semuanya, daya dukungnya memenuhi atau enggak, untuk menghindari terjadinya bearing capacity failure.